Halo semuanya, nama saya Jordi Gabriel Cahya, bisa dipanggil Jordi. Saya merupakan mahasiswa aktif FK Ukrida Angkatan 2012, juga aktif organisasi di organisasi BEM FK Ukrida selama 2 tahun, dimulai dari BEM Muda, dan menjadi staf ahli PSDMO di BEM FK Ukrida tahun 2014 ini. Lalu saya lahir di Bengkulu tanggal 13 Maret 1994. Saya memiliki banyak hobi. Salah satunya adalah hoki, archer atau panahan, lalu diving, biliar, kungfu maupun surfing. Lalu alamat tinggal saya saat ini adalah Jalan Arjuna Utara, nomor 16, apartemen Menara Kebon Jeruk, di samping Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat. Lalu untuk riwayat pendidikannya, saya dulu bersekolah di TK Vincentius Putra, di SD Strada Budi Luhur 2, lalu di SMP Marsudirini Bekasi, SMA Marsudirini Bekasi, dan sekarang saya sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Ukrida. Lalu untuk pengalaman organisasi tadi sudah saya sebutkan, ditambah dengan ketua TFT generasi keempat YSMKI wilayah 2. Sekian mungkin. Oke. BMFK Ukrida, saya mengikuti BMFK Ukrida itu selama 2 tahun, sekarang tahun ketiga. Jadi saya sudah melewati 3 masa kepemimpinan. Yang pertama dimulai dari masa kepemimpinan Kak Gisna, Marteda Gisna Silalahi, dengan wakilnya Kak Yuni. Lalu yang kedua saya melewati masa kepemimpinan dari Fancy Roles Nusa dengan wakilnya Kak Reni Sepa. Dan sekarang saya sedang memban tugasnya sebagai staf ahli PSDMO BMFK Ukrida, dengan pemimpinnya Ivan Medika Kurnia dan wakilnya Pratiwi Agustianti Supratikno. Jadi menurut pandangan saya, BMFK Ukrida ini merupakan sebuah lembaga eksekutif tertinggi di kampus kita, di kampus FK Ukrida, dan merupakan sosok lembaga eksekutif yang profesional, handal menjalankan segala program kerjanya, dan tidak pernah terlibat masalah akademis. Seharusnya seperti itu. Namun ada beberapa pemikiran dari dosen juga bahwa BMFK Ukrida sudah mulai memperbaiki segala pandangannya yang negatif, dimulai dari nilai IPK, lalu untuk untuk program kerjanya juga tidak ada yang terhambat. Lalu untuk yang tahun ini saya apresiasi dari kepemimpinan Kak Ivan adalah seluruh visi dan misinya sudah tercapai. Itu sangat luar biasa sekali, dan ya BMFK Ukrida mengalami perubahan yang sangat baik. Sekian. Jadi menurut Anda ketua BEM itu perannya dalam hal? Ketua BEM perannya sebagai konseptor, sebagai motor, dan juga sebagai eksekutor. Jadi ketua BEM tidak hanya memikirkan sebuah program kerja lalu menyampaikannya lalu dilaksanakan. Ketua BEM bukan seorang raja, melainkan ketua BEM juga turut serta dalam menjalankan program kerjanya, mengawasi segala program kerja yang dilaksanakan sehingga program kerja tersebut sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai oleh ketua BEM-nya. Lalu ketua BEM ini harusnya juga seorang pemimpin yang baik, yang memiliki integritas yang baik, dan memiliki Tuhan yang besar. Jadi pemimpin ini menurut saya sendiri, pemimpin adalah seorang pemimpi dengan N-nya itu nyata. Jadi seorang ketua BEM harus memiliki mimpi yang besar dan harus memiliki kerja nyata yang luar biasa. Oke, saya memiliki satu visi yang cukup panjang dan 6 misi. Ya, 7 misi ternyata. Visinya pertama itu saya ingin membawa perubahan yang lebih baik bagi BMFK Ukrida, sehingga mampu menjadi lembaga eksekutor yang profesional dan mampu memotivasi seluruh mahasiswa FK Ukrida melalui program kerjanya yang berkualitas untuk turut serta mengabdikan diri bagi alma mater dan bangsa Indonesia. Lalu untuk misinya, saya akan bagi menjadi 7. Pertama, saya harus meningkatkan dulu kualitas pandangan mahasiswa terhadap BMFK Ukrida. Apabila sudah meningkat, saya akan menjalani misi kedua, yaitu mengeratkan tali kekeluargaan antara mahasiswa FK Ukrida. Setelah itu saya akan meningkatkan rasa bangga mahasiswa FK Ukrida terhadap alma mater.
Setelah itu saya akan memotivasi seluruh sivitas akademika FK Ukrida, tidak hanya mahasiswa, melainkan juga dosen, staf dan karyawan untuk turut serta dalam kegiatan BEM. Nah, ini melalui program-program kerja, baik bakti sosial ataupun ada seperti UMC, seperti itu. Lalu memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia melalui kegiatan BEM. Jadi tidak hanya sebatas memberikan bakti sosial lalu sudah selesai, tapi kita akan membina suatu tempat berkaitan dengan kesehatannya. Lalu yang terakhir saya akan mengharumkan nama baik FK Ukrida di kancah regional, nasional, dan internasional. Kenapa saya menerapkan ketujuh misi ini? Diakhiri dengan mengharumkan nama baik karena FK Ukrida, khususnya BEM-nya saat ini masih dalam lingkup internal. Jadi seluruh program kerjanya masih dalam lingkup FK Ukrida saja, belum mencakup regional, belum mengajak BEM FK lain yang berada di regional kita, maupun suaranya ataupun program kerja belum terdengar sampai nasional bahkan internasional. Ini bagaimana? Intelektual, integritas, dan moral. Ya. Oke. Intelektual, integritas, dan moral itu harusnya berjalan seiring. Jadi sinergis ketiganya. Dimulai dari yang saya tunjukin tinggi adalah moral. Jadi moral itu sangat penting bagi seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin harus memiliki moral yang baik. Kalau tidak, apa yang harus dicontoh oleh bawahannya untuk untuk menjalankan sehari-harinya itu nggak ada yang dicontoh kalau misalnya dia tidak memiliki moral yang baik. Untuk integritas yang saya junjung tinggi di sini adalah konsistensi dan komitmen. Jadi seseorang pemimpin apabila sudah mengatakan ya, dia harus menjalankannya. Kalau dia mengatakan tidak, pastilah hal itu hal yang salah dan tidak pantas untuk dilaksanakan. Nah, seorang pemimpin juga masalah integritas ini harus mampu bekerja secara profesional, mengatakan iya kepada yang benar dan mengatakan tidak kepada yang salah. Tidak mengatakan iya di depannya, melainkan di belakangnya dia akan mengolok-olok atau seperti itu. Untuk intelektual, seorang pemimpin yang baik memiliki intelektual yang baik. Untuk mahasiswa biasanya diukur dengan IPK. Tapi untuk saya, intelektual itu tidak hanya sebatas IPK, melainkan juga melalui pemikiran yang luas, dengan pemikiran yang kritis, dan mampu menyelesaikan segala permasalahan dengan otak yang dingin, dengan keputusan yang cepat dan tepat. Oke, tadi udah saya bilangin, masalah kejujuran itu berkaitan dengan integritas. Jadi kalau misalkan dia tidak jujur, dia bukan mahasiswa, bahkan bukan manusia yang punya integritas yang baik. Jadi kejujuran yang paling penting di organisasi adalah kejujuran akan suatu hal. Jadi kalau misalkan hal itu baik, kita harus bilang itu baik. Kalau misalkan hal itu buruk, kita harus bilang itu buruk. Kalau seseorang mengalami kesulitan, kita harus memberikan yang terbaik. Apapun masalahnya, apapun konsekuensinya, kita harus memberikan sesuatu yang benar. Bukan menutup-nutupi kesalahan, bukannya melarikan diri dari permasalahan, melainkan kejujuran itu dilaksanakan sebagaimana di organisasi. Kita harus memberikan yang benar, tidak ada yang ditutup-tutupi, lalu tidak ada lagi omongan di belakang. Biasanya dalam organisasi di depan kita bilang, iya, kamu baik kok, kamu baik kerjanya segala macam, tapi di belakang itu dia nggak bisa kerja, ini nggak bisa kerja, seperti itu. Jadi itu harusnya ke lembaga eksekutif yang profesional, khususnya BEM, harusnya memiliki kejujuran yang tinggi di situ. Oke, pengorbanan ini harusnya tidak hanya sekedar omongan, melainkan juga seharusnya sebuah tindakan yang nyata, aksi nyata dari seorang pemimpin. Jadi bukannya saya bilang pengorbanan itu harus begini, tapi menurut saya pengorbanan yang sudah saya lakukan selama di BEM FK Ukrida di 3 tahun belakangan ini, saya sudah mengorbankan banyak waktu untuk belajar. Saya mengorbankan itu, lalu saya gunakan waktu untuk belajar saya untuk organisasi, dan saya mengorbankan waktu tidur saya untuk belajar. Jadi saya akan mengorbankan waktu-waktu saya yang kurang penting menurut saya untuk mengemban tugas sebagai ketua BEM kalau misalkan nanti terpilih ketua BEM FK Ukrida, dengan mengurangi waktu tidurnya untuk belajar, waktu belajarnya untuk organisasi, seperti itu. Terus untuk masalah mahasiswa, ya kalau saya sudah meluangkan waktu untuk organisasi, pasti ujung-ujungnya untuk mahasiswa.
Kalau saya tipe pemimpin yang seperti apa ya? Eh, Pemimpin yang apa adanya. Jadi saya maunya enjoy organisasi saya yang saya bawa nanti, merupakan organisasi yang santai tapi mampu melakukan segalanya dengan baik dan profesional. Jadi tidak harus datang ke kampus untuk rapat formal pakai sepatu, pakai apa segala macam. Tidak perlu kalau misalkan itu di luar jam kuliah. Jadi kita santai. Saya itu orangnya santai banget. Lalu saya sih yang paling apa ya? Kelebihannya kalau misalnya ada yang salah, saya bilang salah. Kalau misalkan ada yang benar, saya bilang benar dan saya apresiasi. Tapi kalau yang salah, saya akan memberikan satu teguran yang cukup keras. Eh, Ya itu merupakan kelebihan sekaligus kekurangan sih. Karena banyak orang yang nggak suka masalah itu, masalah teguran segala macam. Ya itu tadi saya ingin membawa organisasi saya santai, lalu profesional, handal, jujur, lalu apa ya, tidak ada proker yang terhambat akan birokrasi. Jadi harusnya kalau misalkan selama ini birokrasi itu menghambat suatu proker, harusnya kita bisa mengaudiensi, duduk bersama dengan pihak dekanat, bagaimana sih caranya. Jadi semuanya itu kita omongin baik-baik, nggak perlu di belakang kita bikin gerakan bawah tanah atau apa gitu, nggak perlu. Jadi saya maunya kita duduk bersama, kita musyawarah, kita ngobrol bareng.